Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan untuk membaca kitab Al-Kabair yang berhubungan dengan dosa-dosa besar yang telah disusun oleh Imam Az-Zahabi. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dosa besar yang ke-56 Imam Az-Zahabi menyebutkan man ghayyara manaral ardi. Dosa besar yang ke-56 beliau sebutkan adalah orang yang mengubah ataupun memindahkan batas tanah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sudah kita sebutkan di beberapa bab sebelumnya tentang ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mengubah batas tanah. Dan juga telah kita sampaikan di dalam bab sarik, mencuri, ataupun di dalam bab ghasab, mengambil hak orang lain, bahwasanya syariat kita itu melarang mengambil milik orang lain walaupun hanya sebatang tongkat. Nah, kaya yang pana milik gop itu dilarang untuk kita mengambilnya, diharamkan. Maka salah satu bentuk dosa besar Imam Az-Zahabi menyebutkan adalah merubah ataupun memindahkan batas tanah. Dan ini para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini cukup banyak kita lihat perselisihan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu karena memindahkan batas tanah milik orang lain. Dipinah karu bak belang, dipinah hadeng. Karu orang jak unehun, dipinah hadeng. Karu orang gampung, dipinah patok tanah miliknya. Dan kita telah pernah melewati ataupun membaca satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghasaba shibran minal ardi tawaqahu yaumal qiyamah min sab'i aradin. Itu barang siapa yang mencuri ataupun mengambil sejengkal tanah milik orang lain, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menggantungkan di lehernya 7 lapis bumi. Gegantung oleh Allah Subhanahu wa taala di lehernya pada hari kiamat. Al-jaza'u min jinsil amal. Itu balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan di kehidupan dunia. Karena secara zahir takalan memang saboh jengkai sagai tanah yang kita ambil. Tetapi tanah ataupun bumi itu memiliki 7 lapis, sama seperti langit memiliki 7 lapis. Ya, makanya ke-7 lapis tersebut, tanah yang kita ambil milik orang lain itu akan digantungkan hari kiamat di leher kita yang mengambil hak orang lain, dan itu diharamkan kepada kita. Maka Imam Az-Zahabi menuliskan bab tentang
tentang dosa besar adalah memindahkan batas tanah milik orang lain. Waruya Amru ibni Abi Amru an Ikrimah an ibni Abbas, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Itu Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah, dan ini telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Itu menyembelih dengan menyebut nama selain Allah ataupun menyembelih untuk melaksanakan hal-hal yang jatuh ke dalam kekufuran. Nah, ini mendapati laknat dan telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. La'anallah man ghayyara takhumal ardi. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang memindahkan batas tanah. Ya, orang yang gepesu patok tanah itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka menjelaskan bukan dengan tujuan dia untuk mengambilnya. Na patok tanah gepok hancur. Maknanya hana tujuan kena cok. Tapi supaya pemiliknya itu tidak mengetahui lagi di mana batas tanah miliknya. Itu pun mendapati laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimat laknat sebagaimana telah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah melaknat, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala melaknat orang tersebut. Kemudian la'anallah man kammahal a'ma anis sabil. Itu Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menipu jalan bagi orang buta. Ya, nah orang buta ruk bak tanya dah pengak jalan hanya nak jak rumah je. Oh kan kena jalan ke dia. Tak pengat. Ya, mereka orang buta itu sangat bergantung kepada bantuan saudaranya. Ketika saudaranya itu menipu dan tidak menjelaskan jalan yang diinginkan olehnya, maka orang tersebut akan mendapati laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah pernah menyampaikan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, setiap tubuh kita itu memiliki sendi-sendi yang kita harus bersedekah setiap hari untuk mengisi sendi-sendi yang kita miliki. Salah satu bentuk sedekah yang dapat kita lakukan adalah menunjukkan jalan kepada orang yang tidak mengetahui jalan. Lemahnya jalan jak gede, tak tunjuk dengan ged. Maka itu adalah sedekah yang dapat menutup sendi-sendi kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la anallah man sabba walidayhi. Itu Allah melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya. Dan telah pernah juga kita sampaikan, orang yang mencela kedua orang tuanya, ketika Rasulullah mengatakan, maka para sahabat bertanya, wa kaifa ya Rasulullah, bagaimana mungkin wahai Rasulullah ada orang yang mencela kedua orang tuanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau mencela orang tua saudaramu dan dia mencela orang tuamu, maka engkau seperti mencela orang tuamu. Ya, tak kun ke urang syik go, urang syik, orang yang tak kunnya dibalak, dia kun ke urang syik tanya. Maka kita juga sama sebagaimana mencela orang tua kita sendiri. Ya, ini yang harus sangat berhati-hati ketika kita mengucapkan satu kalimat. Kemudian la'anallah man amila amala qaumil Lut. Ini juga telah pernah kita sampaikan. Itu Allah melaknat seseorang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Sodom
Ini adalah perbuatan yang paling keji. Yang sudah pernah kita sampaikan, tidak ada satupun Allah Subhanahu wa taala mengazab satu kaum sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum Lut. Dan penyakit Sodom ini hari ini sangat parah di tengah-tengah masyarakat. Beberapa bulan yang lalu kita mencerita-cerita di Banda Aceh, disampaikan hari ini cukup anak muda yang datang ke dokter karena sakit kelamin, karena perbuatan Sodom. Laki-laki melakukan hubungan dengan laki-laki. Nyo di Aceh penyakit yang paling parah orangnya. Dan di Biren termasuk daerah yang paling kuat penyebaran penyakit ini. Ayo jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, beliau pernah memerintahkan orang tua untuk memukul anaknya karena perilaku anaknya itu sama seperti perilaku perempuan. Mia kenuru Melayu tulang lunak, lembutnya urang cik payah poh tiga-tiga anak nyak keruk, nyak tegak, nyak behe, baik lembut. Lemah lembut dalam perilaku itu diperintahkan. Dalam ucapan lemah lembut, dalam hubungan dengan orang lemah lembut. Watejak baik lemah lembut. Rujulah sifat laki-laki itu harus nampak jelas pada laki-laki. Orangnya bebas, di Biren cukup mengerikan. Mungkin hana daerah yang paling salon yang orang agam peinang-inang nya kecuali di Biren. Tapi ini bebas. Weha hanai perumun bah menan aju. Dan kita juga membiarkan anak-anak kita. Tagalan bak kedai kopi orang yang Madawit, bak kedai kopi tagalan. Dumna anak muda hari ini berperilaku seperti perilakunya para wanita. Ini penyakit yang paling mengerikan. Penyakit yang paling dahsyat yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan itu seakan-akan dibiarkan oleh masyarakat. Padahalnya penyakit yang paling parah. Kita para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus benar-benar menjaga keluarga kita dari perbuatan ini. Perbuatan Sodom, perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bunuhlah orang yang melakukan perbuatan Sodom dan korban dari perbuatan Sodom itu. Karena penyakit ini, jika kita berbicara dengan pakar, para ahli tentang masalah ini, mereka mengatakan orang yang kenang Sodom, dia nanti akan menjadi pelaku Sodom tersebut. Dan ini cukup parah, cukup bahaya. Maka harus benar-benar kita menjaganya. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Aziz Ad-Darawardi dari Amru wazada fihi, dan ada tambahan dalam riwayat lainnya, la'anallah man waqa'a ala bahimah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menggagahi binatang ternak. Berhubungan dengan lumo, dengan kambing. Yo nah di tengah-tengah masyarakat kan bak dah fikir lidahnya butnya hana mungkin ada terjadi di tengah-tengah masyarakat. Penyakit yang haidamang dalam akai dahnya, tetapi itu terjadi. Jadi dalam mazhab Syafi'i, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dijelaskan man waqa'a 'alal bahimah, orang yang menggagahi binatang, fa alaihi hadduz zina, maka hukuman baginya adalah hukuman sebagaimana hukuman bagi pezina. Dicambuk sebanyak 100 kali
cambukan, dan binatang yang ia gagahi itu dibunuh dan tidak dimakan dagingnya. Ya, bahkan karena ditakuti nanti akan lahir dari binatang itu binatang yang sebagian tubuhnya tubuh insan, tubuh manusia. Yang ditakuti di dalam mazhab. Kemudian apabila dimakan daging tersebut, maka daging binatang yang telah digagahi oleh manusia itu akan ada efeknya kepada orang yang memakannya. Ini dalam syariat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, makanan yang kita makan itu sangat berpengaruh kepada perilaku kita. Sangat berpengaruh. Perilaku orang yang sangat berpengaruh dengan apa yang ia makan. Maka makanan yang dimakan oleh seseorang itu benar-benar dilihat kehalalannya dan sisi baiknya, yaitu thayyibnya. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita untuk mencari makanan, Allah tidak hanya memerintahkan kepada kita yang halal, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan halalan thayyiba, itu yang halal dan yang baik untuk kita makan. Ini satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam bab ini. Secara syahid dari hadis ini adalah Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang merubah batas tanah miliknya dan mengambil hak orang lain dari batas tanah tersebut.